Channel yang mengajarkan masa lalu dengan cara masa kini. Dalam video singkat ini, saya akan menjelaskan tentang sumber sejarah. Setiap ilmu pengetahuan selalu memiliki sumber untuk dijadikan legal standing dalam mengkonstruksi pengetahuannya. Begitupun dalam ilmu sejarah juga memiliki sumber sejarah. Nah, apa itu sumber sejarah? Bagaimana sifat-sifat sumber sejarah? Serta bentuk-bentuk sumber sejarah? Tonton sampai habis ya. Namun sebelum itu, jangan lupa dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share. Oke, kita intro dulu ya. Untuk merekonstruksi kembali peristiwa-peristiwa masa lampau menjadi suatu kisah diperlukan adanya sumber sejarah, bukti, serta fakta-fakta sejarah. Dari sumber-sumber sejarah dapat diperoleh informasi yang menjelaskan tentang terjadinya suatu peristiwa tertentu. Penggunaan sumber sejarah dalam belajar sejarah menjadi sangat penting karena sejarah merekonstruksi peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Informasi yang diperoleh dari data atau sumber sejarah adalah keterangan sekitar apa yang terjadi, siapa pelakunya, di mana peristiwa itu terjadi, dan kapan peristiwa itu terjadi. Seluruh keterangan inilah yang dijadikan dasar untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu menjadi sebuah karya sejarah. Oleh karena itu, karya sejarah merupakan sebuah karya non-fiksi. Sumber sejarah adalah sumber yang digunakan para sejarawan dalam merekonstruksi masa lalu yang berkaitan dengan apa yang pernah terjadi di masa lalu. Sumber-sumber ini yang nantinya akan dipilah lalu dipilih untuk dijadikan dasar para sejarawan dalam menceritakan peristiwa di masa lalu. Menurut Zidi Ghazalba, sumber sejarah adalah warisan yang berbentuk lisan, tulisan, dan visual. Sedangkan menurut Muhammad Yamin, sumber sejarah adalah kumpulan benda kebudayaan untuk membuktikan sejarah. Pendapat tersebut juga serupa dengan pendapat Muhammad Ali yang mendefinisikan sumber sejarah adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud, serta berguna bagi penelitian sejarah Indonesia sejak zaman purba sampai dengan sekarang. Untuk lebih memahami, sumber sejarah dibagi ke dalam beberapa golongan, yaitu berdasarkan bentuknya dan berdasarkan sifatnya. Sumber sejarah berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 4 bagian, yaitu sumber tertulis, sumber lisan, sumber benda, dan sumber visual atau audiovisual. Dari keempat bagian tadi, penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, sumber tertulis. Sumber tertulis merupakan sumber sejarah yang diperoleh melalui peninggalan-peninggalan tertulis. Contoh dari sumber tertulis yang dapat dijadikan sumber penelitian seperti laporan, prasasti, surat kabar, surat pribadi, catatan harian, serta autobiografi. Yang kedua, sumber lisan. Sumber lisan merupakan informasi yang disampaikan oleh pelaku atau saksi sejarah. Sumber lisan ini dapat dikumpulkan melalui wawancara. Yang ketiga, sumber benda. Sumber benda merupakan sumber yang diperoleh dari benda-benda peninggalan kebudayaan masa lalu. Sumber benda biasanya disebut artefak. Sumber benda yang biasa digunakan sebagai sumber sejarah antara lain bangunan, fosil, arca, patung, candi, menara, dan benda-benda lain yang terkait dalam peristiwa sejarah. Yang keempat, sumber visual atau audiovisual. Sumber visual merupakan sumber yang bisa dilihat secara langsung dengan indera mata. Sumber visual yang biasa digunakan sebagai sumber sejarah biasanya berupa foto, poster, atau lukisan. Sumber audiovisual merujuk pada sumber berupa suara dan komponen gambar. Sumber audiovisual dapat berupa film dokumenter mengenai peristiwa sejarah, berita mengenai peristiwa sejarah yang ditayangkan di televisi atau diunggah di media sosial. Penggolongan yang kedua dari sumber sejarah adalah berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, sumber sejarah terbagi menjadi 3, yaitu sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Sumber primer disebut sebagai sumber utama atau sumber asli. Sumber primer adalah sumber yang menunjukkan kesaksian langsung para pelaku peristiwa sejarah.
Sumber primer berisi materi mentah yang dihasilkan sejaman dengan peristiwa sejarah. Oleh karena itu, sumber primer memiliki arti penting bagi sejarawan. Sumber primer dapat berupa kesaksian langsung dari pelaku sejarah, naskah perjanjian, arsip, dokumentasi pemerintah, data statistik, foto, bangunan, dan benda arkeologi. Sumber sekunder adalah kesaksian dari seseorang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Sumber sekunder biasanya berisi informasi atau keterangan dari orang yang tidak hadir dalam peristiwa yang dikisahkan. Sumber sekunder juga dapat berupa buku-buku yang ditulis oleh sejarawan. Contoh sumber sekunder adalah laporan penelitian dan terjemahan kitab-kitab kuno. Sumber ketiga adalah sumber tersier. Sumber tersier berupa buku-buku sejarah yang disusun berdasarkan penelitian para ahli sejarah tanpa melakukan penelitian secara langsung. Jadi, penulis buku sejarah tersebut menghimpun penelitian sejarawan-sejarawan lainnya. Contoh sumber tersier adalah buku-buku sejarah nasional jilid 1 sampai jilid 6. Dari ketiga sumber berdasarkan sifatnya, sumber primer memiliki tingkat kredibilitas paling kuat dibandingkan sumber yang lainnya, karena adanya keterlibatan langsung para pelaku atau saksi dalam peristiwa sejarah. Oleh karena itu, sumber primer dinilai sebagai sumber terbaik yang dapat digunakan dalam penelitian sejarah. Karya sejarah yang menggunakan sumber primer memiliki kualitas lebih baik daripada karya sejarah yang menggunakan sumber sekunder dan sumber tersier. Fakta dalam pengertian sehari-hari adalah realitas. Seseorang tidak akan mungkin mengingkari realitas. Lantas, apa yang dimaksud dengan fakta sejarah? Fakta sejarah merupakan fakta-fakta yang berhubungan langsung dengan peristiwa sejarah. Menurut Sartono Kartodirjo, fakta merupakan produk dari proses mental atau memorisasi. Oleh karena itu, fakta telah mengandung unsur subjektif, yaitu unsur-unsur subjek dalam hal ini penulis sendiri. Dengan demikian, fakta bersifat relatif atau dapat berubah. Fakta dapat berubah jika ditemukan data atau sumber baru yang lebih dapat dipercaya. Fakta sejarah terbagi menjadi dua, yaitu fakta berdasarkan sifatnya dan berdasarkan bentuknya. Fakta berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 4, yaitu fakta keras, fakta lunak, inferensi, dan opini. Fakta keras dapat diartikan sebagai fakta yang sudah diterima sebagai suatu peristiwa yang benar dan tidak diperdebatkan lagi. Dengan demikian, informasi yang diperoleh dari fakta keras bersifat tegas dan pasti. Contoh dari fakta keras ini adalah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Fakta lunak merupakan kebalikan dari fakta keras. Fakta lunak masih perlu dibuktikan kebenarannya. Untuk menguji kebenaran fakta-fakta itu, sejarawan harus mendapatkan bukti-bukti yang kuat. Para sejarawan melalui penelitian sumber-sumber sejarah mencoba mengolah fakta-fakta tersebut sehingga bisa dimengerti. Inferensi merupakan ide atau gagasan yang menjembatani antara fakta yang satu dan fakta yang lain. Fakta yang terdapat dalam inferensi didasarkan pada pertimbangan logis. Sebagai contoh, pada Mei 1965, Subandrio menerima dokumen Gilchrist yang di dalamnya tertulis Our Local Army Friends. Selanjutnya pada tanggal 30 September 1965, terjadi kudeta berdarah. Dari dua fakta tersebut, sejarawan kemudian membuat kesimpulan bahwa TNI Angkatan Darat terlibat dalam upaya kudeta tahun 1965. Opini adalah pikiran, pendirian, atau pendapat pribadi yang tidak didasarkan atas pendapat umum. Opini bisa berupa tulisan dalam buku, surat kabar, atau pernyataan lisan. Berdasarkan bentuknya, fakta sejarah terbagi menjadi 3, yaitu artefak, fakta sosial, dan fakta mental. Artefak adalah benda-benda peninggalan masa lampau. Artefak dapat berupa bangunan dan benda-benda arkeologi seperti candi, patung, dan perkakas. Benda-benda tersebut dapat menjadi bukti tingginya tingkat kehidupan masyarakat pada saat itu. Selain itu, keberadaan benda tersebut dapat memberikan gambaran hubungan sosial, suasana alam, pikiran, dan kepercayaan suatu masyarakat.
Fakta sosial. Fakta sosial adalah fakta yang berdimensi sosial. Fakta sosial menggambarkan keadaan sosial, suasana zaman, dan sistem kemasyarakatan pada masa lalu. Fakta mental. Fakta mental adalah kondisi yang menggambarkan suasana pikiran, perasaan batin, kerohanian, dan sikap yang mendasari suatu karya cipta. Fakta mental berhubungan dengan perilaku ataupun tindakan moral manusia yang mampu menentukan baik buruknya kehidupan manusia, masyarakat, dan negara. Demikian video singkat mengenai sumber sejarah dan fakta sejarah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di story selanjutnya.